Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Berjumpa lagi bersama Bu Guru dalam serial belajar online. Kali ini kita akan belajar tematik tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas dua hal ya. Pertama, tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau tumbuhan. Dan kedua, tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tumbuhan atau tanaman bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak-anak ada yang tahu? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama adalah cahaya matahari. Cahaya matahari itu sangat penting untuk fotosintesis. Kalian masih ingat kan tentang fotosintesis pada materi pertemuan yang lalu? Coba ingat-ingat lagi ya. Yang kedua, air. Air sangat dibutuhkan karena menjadi unsur penting dalam proses fotosintesis. Ingat-ingat lagi ya, fotosintesis itu apa? Faktor ketiga adalah kelembaban udara. Kelembaban udara akan berpengaruh pada laju penguapan. Jika kelembaban rendah, maka laju penguapan akan meningkat dan penyerapan air juga meningkat. Ini akan meningkatkan ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Faktor keempat adalah kesuburan. Faktor kesuburan tanah sangat menentukan baik buruknya pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Faktor terakhir adalah nutrisi atau pupuk. Tanaman perlu asupan nutrisi dalam bentuk pupuk yang secara berkala diberikan pada tanaman. Adapun perkembangbiakan tanaman terdiri dari dua macam. Pertama, generatif, yaitu perkembangbiakan melalui biji, misalnya pohon mangga, jeruk, alpukat. Kedua, vegetatif. Ini berlangsung melalui dua cara, yaitu secara alami atau tanpa bantuan manusia. Yang kedua, secara buatan atau dengan bantuan manusia. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Lalu kalian jelaskan proses pertumbuhan kacang merah atau kacang hijau. Oke, mari kita lanjutkan. Pembahasan tentang perkembangbiakan vegetatif. Perkembangan secara alami bisa dengan melalui tunas daun, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, spora, dan akar tinggal. Sedangkan perkembangbiakan tanaman secara buatan bisa dengan cara mencangkok, menyambung, menempel, stek batang, dan merunduk. Sekarang Ibu akan berikan contoh perkembangbiakan secara alami. Pertama, melalui tunas yang tumbuh di dekat pohon induknya. Contohnya pohon pisang, pohon bambu. Kedua, tunas daun yang biasanya tumbuh di tepi daun induknya. Contohnya tanaman cocor bebek. Umbi batang, yaitu batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah, di mana bagian ujungnya akan menggelembung menjadi umbi. Contohnya kentang, talas, dan umbi jalar. Kemudian umbi akar, yaitu akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya singkong dan wortel.
Sedangkan umbi lapis memiliki daun yang tersusun rapi dan rapat. Contohnya bawang merah dan bunga bakung. Adapun spora mirip dengan biji, terletak di bagian bawah daun. Contohnya lumut dan paku-pakuan. Akar tinggal adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contohnya kunyit dan jahe. Sekarang perhatikan gambar cara mencangkok yang merupakan salah satu contoh tentang perkembangbiakan buatan. Kalian cermati prosesnya ya. Sudah? Baiklah. Sampai di sini perjumpaan kita dalam serial belajar online. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.